Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang sudah kita fahami bersama, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sayang kepada umatnya. Setiap malam dalam sholatnya, Nabi Muhammad tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan ampunan pembebasan azab untuk umatnya. Dikisahkan dalam suatu riwayat, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdoa sampai meneteskan air mata karena memikirkan umatnya. Kisah ini diceritakan dalam hadis Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin As. Ia mengisahkan ketika Rasulullah membaca firman Allah dalam Quran Suci Surat Ibrahim ayat 36 yang menceritakan tentang perkataannya Nabi Ibrahim, dan Surat Al-Maidah ayat 118 tentang perkataannya Nabi Isa yang artinya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Maka siapa yang mengikutiku, sesungguhnya dia termasuk golonganku. Siapa yang mendurhakaiku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Suci Ibrahim ayat 36. Jika Engkau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Jika Engkau mengampuni mereka, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Suci Al-Maidah ayat 118. Kemudian Rasulullah berdoa seraya mengangkat kedua tangannya. Rasulullah pun berkata, "Ya Allah, umatku, umatku," dan Rasulullah pun menangis. Lalu Allah berkata, "Wahai Jibril, pergilah kamu kepada Muhammad dan ketahuilah bahwa Tuhanmu Maha Tahu. Bertanyalah kamu kepada Muhammad apa yang menyebabkan dia menangis." Maka Jibril mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepadanya apa yang membuatnya menangis. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa dirinya sangat mengkhawatirkan umatnya kelak di akhirat nanti. Setelah itu, malaikat Jibril menyampaikan apa yang telah dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah. Allah berfirman, "Wahai Jibril, pergilah kamu kepada Muhammad dan katakanlah kami akan membuatnya ridho dengan apa yang kami takdirkan untuk umatnya dan kami tidak akan menzalimimu." Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menjelaskan tentang kasih sayang Rasulullah kepada umatnya dan perhatian Nabi terhadap kebahagiaan umatnya. Karena rasa sayangnya, beliau tidak pernah ridho umatnya mendapatkan azab. Maka dalam setiap kesempatan doa, Nabi selalu memohon kepada Allah supaya umatnya dijauhkan dari azab. Diceritakan bahwa Rasulullah pernah menagih janji kepada Allah untuk tidak mengazab umatnya. Ketika itu terjadi gerhana matahari dan Rasulullah menagih janji Allah saat sholat gerhana melalui permohonan doa ketika sujud. Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Ya Allah, bukankah Engkau telah berjanji bahwa Engkau tidak akan menurunkan azab kepada umatku selama aku berada bersama mereka? Dan Engkau tidak juga menurunkan azab selama mereka memohon ampun." Setelah sholat, Nabi bangun, matahari pun kembali terang, terbebas dari gerhana. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hal ini seperti menjelaskan betapa tinggi kedudukan Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan besarnya kasih sayang Allah kepada Rasul utusannya itu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Suci Surat Ad-Duha ayat 5 yang artinya, "Sungguh kelak di akhirat nanti Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau ridho." Salah satu keistimewaan dari kecintaan Nabi Muhammad kepada kita adalah syafaatnya yang insya Allah dapat membebaskan kita dari hukuman yang pedih di akhirat. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Setiap nabi memiliki doa yang mustajab yang mereka memanfaatkan itu, dan aku sembunyikan doaku itu sebagai syafaat untuk umatku nanti di akhirat." Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah di atas. Alangkah baiknya kalau kecintaan Rasulullah kepada kita selaku umatnya kita balas dengan banyak bersolawat kepada Rasulullah. Karena Allah dan para malaikat saja bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita harus bersungguh-sungguh dalam bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah. Semoga Allah ridho dengan niat baik dan amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin.